Di jantung kota tua Yerusalem berdiri sebuah kompleks suci yang menjadi titik temu antara sejarah, agama, dan ambisi politik yang membara. Kompleks ini dikenal dunia sebagai Haram al-Sharif dalam tradisi Islam, sementara dalam narasi Yahudi ia disebut Temple Mount. Di atas kompleks inilah berdiri dua bangunan suci umat Islam yang menjadi simbol kejayaan peradaban, Masjid Al-Aqsa dan Qubat al-Shakhrah atau Kubah Batu. Namun di balik megahnya situs ini tersembunyi narasi panjang yang diliputi klaim sepihak, rekayasa sejarah, dan pergeseran kebenaran. Salah satu narasi paling kontroversial yang terus digaungkan oleh Zionis Yahudi adalah klaim keberadaan Haikal Sulaiman atau Bait Suci Salomo di bawah kompleks Masjid Al-Aqsa. Menurut klaim yang terus diulang-ulang oleh kelompok Yahudi ekstremis dan didukung oleh berbagai lembaga arkeologi yang berafiliasi dengan ideologi Zionisme, Haikal Sulaiman adalah sebuah kuil megah yang dahulu dibangun oleh Nabi Sulaiman dan berdiri kokoh di atas bukit Bait Suci yang mereka yakini kini berada tepat di bawah Masjid Al-Aqsa dan Kubah Batu. Klaim ini bukan hanya sebuah narasi sejarah keagamaan, melainkan telah dijadikan justifikasi politis untuk merebut dan menghancurkan situs suci umat Islam demi membangun kembali kuil ketiga sesuai ambisi eskatologis mereka. Namun, pertanyaannya yang krusial adalah, benarkah Haikal Sulaiman pernah berdiri di lokasi tersebut? Apakah klaim ini benar-benar didukung oleh bukti sejarah dan arkeologi yang sahih? Ataukah ia semata-mata mitos yang dijadikan alat politik untuk melegitimasi penjajahan atas tanah suci? Jika kita menelisik sejarah secara objektif dan berdasarkan bukti ilmiah yang dapat diverifikasi, maka klaim tersebut menyimpan banyak lubang dan kejanggalan yang mencurigakan. Pertama-tama, hingga saat ini, tidak ada satupun bukti arkeologis yang meyakinkan telah ditemukan yang menunjukkan keberadaan struktur fisik dari Haikal Sulaiman di bawah atau sekitar kompleks Masjid Al-Aqsa. Berbagai penggalian arkeologis yang dilakukan, baik secara resmi maupun secara diam-diam oleh otoritas penjajah Israel, tidak menghasilkan artefak atau struktur yang secara langsung dapat dihubungkan dengan kuil tersebut. Sebaliknya, banyak peneliti independen dan sejarawan dari berbagai belahan dunia menyatakan bahwa keberadaan Haikal Sulaiman sebagaimana digambarkan dalam kitab Perjanjian Lama lebih menyerupai narasi mitologis keagamaan dibandingkan catatan sejarah yang faktual. Tidak sedikit pula arkeolog Yahudi sendiri yang dengan jujur mengakui bahwa keberadaan kuil itu masih bersifat hipotesis, bukan fakta sejarah yang dapat diverifikasi. Penting untuk dipahami bahwa narasi keberadaan Haikal Sulaiman tidak dapat dipisahkan dari narasi penaklukan dan kolonisasi. Klaim ini digunakan sebagai alat legitimasi atas pendudukan dan penghancuran situs Islam yang sah. Sudah sering terdengar laporan mengenai upaya sistematis untuk menggali terowongan di bawah Masjid Al-Aqsa yang tidak lain bertujuan melemahkan fondasinya agar kemudian dapat memudahkan perusakan di masa depan. Lebih dari itu, klaim keberadaan Haikal Sulaiman di bawah Masjid Al-Aqsa telah digunakan untuk membenarkan berbagai tindakan kekerasan terhadap umat Islam Palestina. Pembatasan akses ke Masjid Al-Aqsa, pengusiran warga di sekitar kota lama Yerusalem, hingga serangan brutal terhadap jamaah yang sedang beribadah. Semuanya dilakukan dengan dalih melindungi situs suci Yahudi yang hilang tersebut. Padahal, dalam sejarah panjang Yerusalem, tidak ada satupun masa di mana kaum Yahudi secara eksklusif menguasai kota itu untuk waktu yang lama. Yerusalem adalah kota yang senantiasa menjadi rumah bagi berbagai komunitas dan peradaban. Islam telah hadir di sana sejak abad ke-7 dan menjadikan kota ini sebagai salah satu dari 3 kota suci utama selain Makkah dan Madinah. Masjid Al-Aqsa sendiri telah berdiri selama lebih dari 1.300 tahun dan keberadaannya menjadi simbol perlawanan, spiritualitas, serta identitas umat Islam di seluruh dunia. Dengan demikian,
Klaim sepihak mengenai keberadaan Haikal Sulaiman di bawah Masjid Al-Aqsa bukanlah semata-mata isu sejarah atau arkeologi, melainkan bagian dari proyek politik yang lebih besar untuk merekonstruksi narasi dan merebut ruang suci umat lain demi kepentingan ekspansionis dan supremasi keagamaan. Adalah tugas umat Islam dan komunitas internasional yang adil untuk menyingkap dusta ini dan melawan setiap bentuk manipulasi sejarah yang digunakan untuk menjustifikasi penjajahan dan kekerasan. Kebenaran tidak dapat ditegakkan di atas kebohongan, dan Yerusalem dengan segala kesuciannya berhak untuk dipertahankan dari cengkeraman narasi palsu yang memicu konflik dan kehancuran. Untuk memahami realitas ini secara lebih dalam, dibutuhkan kesadaran sejarah yang tajam, pemahaman politik yang jernih, dan komitmen moral untuk menegakkan keadilan. Masjid Al-Aqsa bukan sekadar situs batu dan bangunan. Ia adalah simbol keteguhan, kesucian, dan hak yang harus dipertahankan dari segala bentuk klaim palsu dan konspirasi politik. Klaim terhadap keberadaan Haikal Sulaiman bukan hanya berhenti sebagai mitos sejarah yang diceritakan turun-temurun dalam tradisi Yahudi. Ia telah menjelma menjadi ideologi, bahkan doktrin yang menyusup ke dalam kebijakan negara Israel modern. Pemerintah Israel, meskipun secara formal menyatakan tidak akan mengubah status quo di kompleks Masjid Al-Aqsa, pada kenyataannya memberikan ruang besar bagi kelompok-kelompok ekstremis Yahudi untuk melakukan aksi provokatif. Mereka tidak hanya berupaya masuk ke dalam kawasan suci itu dengan dalih berziarah, tetapi juga mulai menyerukan rekonstruksi bait suci ketiga di atas reruntuhan Masjid Al-Aqsa. Yang mengkhawatirkan adalah bagaimana klaim yang tidak berdasar ini telah merambah ke institusi-institusi formal, lembaga pendidikan, media, hingga museum-museum di Israel mengajarkan narasi tentang Haikal Sulaiman sebagai fakta sejarah yang tak terbantahkan. Anak-anak Yahudi dibesarkan dengan keyakinan bahwa Masjid Al-Aqsa berdiri di atas tanah milik mereka yang dirampas, dan bahwa membangunnya kembali adalah misi suci yang harus dituntaskan. Lebih parah lagi, proyek penggalian yang dilakukan oleh otoritas Israel dan organisasi-organisasi arkeologi yang berafiliasi dengan kelompok ultra-ortodoks Yahudi dilakukan secara sepihak dan tidak transparan. Wakaf Islam sebagai otoritas resmi yang mengelola Masjid Al-Aqsa dilarang mengakses atau memantau aktivitas tersebut. Terowongan-terowongan bawah tanah dibuat dengan dalih penelitian sejarah, tetapi pada kenyataannya telah merusak fondasi bangunan-bangunan suci Islam dan mengancam stabilitas kawasan tersebut. Ironisnya, setiap penolakan atau upaya perlindungan terhadap Masjid Al-Aqsa oleh umat Islam justru dikriminalisasi oleh otoritas Israel. Para penjaga, ulama, bahkan warga sipil yang mencoba mencegah serangan atau provokasi terhadap masjid seringkali ditangkap, disiksa, atau bahkan dibunuh. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana mungkin klaim terhadap Haikal Sulaiman dapat disebut sebagai klaim damai dan spiritual, sementara jalan yang ditempuh untuk mewujudkannya penuh kekerasan, penindasan, dan penghapusan eksistensi sejarah pihak lain? Narasi tentang Haikal Sulaiman bukan hanya soal bangunan, melainkan upaya untuk mengubah realitas sejarah dan menjadikan pihak penjajah tampak sebagai korban. Zionisme sejak awal kemunculannya telah menggunakan mitos dan simbol keagamaan untuk memobilisasi dukungan, membentuk identitas kolektif, dan membenarkan tindakan aneksasi terhadap tanah Palestina. Dalam kasus Haikal Sulaiman, umat Yahudi ditempatkan sebagai kaum yang telah lama terusir dari tanah suci, dan pembangunan kembali kuil dianggap sebagai kembali ke janji Tuhan. Padahal, siapapun yang membaca sejarah secara objektif akan mengetahui bahwa tanah Palestina tidak pernah sepenuhnya didominasi oleh bangsa Yahudi, apalagi untuk periode panjang. Sebagian besar waktu,
wilayah itu berada di bawah kekuasaan bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Arab, Persia, Romawi Timur, dan tentu saja Islam selama berabad-abad. Justru eksistensi Masjid Al-Aqsa yang telah berdiri kokoh selama lebih dari 13 abad adalah fakta sejarah yang tak terbantahkan. Tidak ada satupun sumber sejarah yang menyebutkan bahwa masjid ini dibangun di atas reruntuhan kuil Yahudi. Bahkan, catatan para sejarawan non-Muslim yang hidup pada masa awal Islam pun tidak pernah mengaitkan Masjid Al-Aqsa dengan sisa-sisa Haikal Sulaiman. Jika benar Haikal Sulaiman pernah berdiri, mengapa tidak ada struktur fisik yang dapat dibuktikan dengan jelas? Mengapa klaim tersebut terus dilindungi oleh propaganda dan larangan atas penelitian independen? Bukankah kebenaran seharusnya dapat berdiri sendiri tanpa perlu disokong oleh pemaksaan dan penindasan? Klaim Haikal Sulaiman bukan hanya mencerminkan obsesi keagamaan semata, melainkan telah menjadi bagian dari strategi geopolitik Israel di Timur Tengah. Dengan mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota abadi dan tak terbagi bangsa Yahudi, Israel berupaya merebut seluruh kota tua Yerusalem, mengusir penduduk Palestina, dan menghapus jejak Islam serta Kristen dari kawasan tersebut. Hal ini bukanlah sekadar konspirasi, melainkan sudah berlangsung dalam tindakan nyata. Ribuan rumah warga Palestina dihancurkan dengan alasan tidak memiliki izin bangunan. Padahal, izin itu sendiri hampir mustahil diberikan oleh otoritas Israel. Pemukiman ilegal Yahudi terus diperluas, sementara warga Muslim dan Kristen dipinggirkan secara sistematis. Semua ini dilakukan atas dasar narasi spiritual dan sejarah yang telah direkayasa. Dunia internasional, meskipun banyak yang menyatakan keprihatinan, tampak tidak berdaya menghadapi kekuatan propaganda Zionis yang begitu kuat menekan opini publik, terutama di Barat. Dalam kondisi seperti ini, sangat penting bagi umat Islam di seluruh dunia untuk tidak tinggal diam. Membela Masjid Al-Aqsa bukanlah semata-mata kewajiban keagamaan, tetapi juga bagian dari pembelaan terhadap kebenaran sejarah dan keadilan universal. Tidak cukup hanya dengan doa dan solidaritas simbolik. Harus ada upaya nyata dalam menyuarakan fakta, menyebarluaskan narasi yang benar, dan menolak setiap upaya distorsi sejarah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Para sejarawan Muslim, akademisi, jurnalis, aktivis kemanusiaan, dan tokoh-tokoh masyarakat memiliki tanggung jawab besar dalam membongkar kedustaan yang dibungkus dalam narasi keagamaan ini. Dunia harus mengetahui bahwa klaim terhadap Haikal Sulaiman adalah bagian dari proyek kolonial yang menggunakan kedok spiritual untuk melanggengkan ketidakadilan. Masjid Al-Aqsa bukan hanya warisan Islam, tetapi warisan peradaban dunia yang harus dilindungi. Penghancurannya demi membangun kembali sebuah struktur mitologis yang tidak terbukti hanya akan membawa malapetaka bagi kemanusiaan. Kebenaran harus tetap dikumandangkan, bahkan ketika dusta mencoba mendominasi dunia dengan kekuatan uang dan senjata. Dan sejarah akan mencatat siapa yang berdiri di pihak kebenaran, serta siapa yang bersekongkol dengan kebohongan demi ambisi duniawi. Dalam sejarah panjang peradaban Islam, Masjid Al-Aqsa memiliki tempat yang sangat istimewa, tidak hanya sebagai situs spiritual, tetapi juga sebagai simbol keagungan dan keadilan Islam. Ia adalah kiblat pertama umat Islam sebelum Allah memerintahkan pemindahan arah salat ke Ka'bah di Makkah. Ia juga menjadi tempat Isra dan Mi'raj, peristiwa agung di mana Nabi Muhammad naik ke langit bertemu dengan Allah. Nilai-nilai spiritual dan sejarah ini menjadikan Al-Aqsa tidak hanya sekadar bangunan, tetapi jiwa yang hidup dalam hati umat Islam di seluruh penjuru dunia. Ketika klaim palsu tentang keberadaan Haikal Sulaiman terus dipaksakan dan dijadikan dasar untuk mengganggu status Masjid Al-Aqsa, maka sesungguhnya yang sedang diperjuangkan oleh umat Islam bukan sekadar soal situs fisik.
yang diperjuangkan adalah makna dan nilai dari kebenaran sejarah, integritas peradaban, serta hak setiap umat beragama untuk menjaga warisan sucinya tanpa intimidasi dan pemalsuan narasi oleh kekuatan kolonial. Sudah tak terhitung berapa banyak agresi yang terjadi di sekitar kompleks Masjid Al-Aqsa. Jamaah diserang saat salat subuh. Anak-anak ditangkap karena mengibarkan bendera Palestina. Lembaga-lembaga pendidikan Islam di Yerusalem ditekan dan akses warga Palestina ke tempat ibadah mereka terus-menerus dibatasi. Semua ini terjadi di bawah bayang-bayang narasi besar tentang rekonstruksi kuil, seolah-olah tindakan brutal tersebut adalah bagian dari takdir ilahi yang harus dituntaskan. Namun dalam kenyataannya, inilah bentuk nyata dari kolonialisme berbaju agama. Ia tidak hanya menghapus eksistensi fisik masyarakat asli Palestina, tetapi juga menghapus memori kolektif mereka melalui pengaburan sejarah. Nama-nama jalan diganti, situs-situs Islam dan Kristen diubah fungsinya. Bahkan, tembok-tembok tua yang berusia ratusan tahun dicoba dikaitkan secara paksa dengan warisan Yahudi. Masyarakat global, khususnya umat Islam, perlu memahami bahwa banyak klaim sejarah yang digulirkan oleh pihak Zionis tidak didasarkan pada penelitian akademik yang objektif, melainkan pada interpretasi selektif dan pembacaan teks-teks agama yang dimanipulasi demi kepentingan politik. Hal ini bahkan diakui oleh sebagian akademisi Yahudi yang tidak sejalan dengan ideologi Zionisme. Contohnya adalah tokoh-tokoh seperti Israel Finkelstein dan Neil Asher Silberman, dua arkeolog ternama asal Israel yang dalam karya mereka menyatakan bahwa tidak ada cukup bukti arkeologis untuk memastikan keberadaan kerajaan Daud dan Sulaiman sebagaimana digambarkan dalam kitab suci Yahudi. Menurut mereka, banyak kisah dalam Perjanjian Lama lebih cenderung merupakan konstruksi naratif yang ditulis berabad-abad setelah peristiwa-peristiwa tersebut diklaim terjadi, dan lebih merupakan proyeksi ideologis bangsa Yahudi pasca pembuangan di Babilonia. Artinya, klaim bahwa Haikal Sulaiman benar-benar pernah ada, apalagi berdiri di lokasi Masjid Al-Aqsa, masih merupakan spekulasi yang belum memiliki dasar ilmiah yang kuat. Namun sayangnya, klaim ini diperlakukan seperti fakta mutlak yang tidak boleh dibantah, bahkan dijadikan dasar kebijakan negara. Di tengah kondisi tersebut, umat Islam tidak boleh terpancing hanya pada isu emosional semata. Yang dibutuhkan adalah upaya sistematis untuk mendidik generasi muda mengenai sejarah Yerusalem yang sebenarnya. Sekolah-sekolah Islam, pesantren, kampus-kampus, dan lembaga-lembaga dakwah harus menjadikan isu Al-Aqsa sebagai bagian dari kurikulum dan wacana publik, bukan untuk membakar kebencian, tetapi untuk menghidupkan kembali semangat pembelaan terhadap kebenaran. Organisasi internasional seperti Organisasi Kerjasama Islam, Majelis Ulama, Lembaga HAM, hingga tokoh-tokoh dunia harus terus mendorong penyelidikan independen terhadap klaim arkeologis di wilayah Al-Quds dan memperjuangkan agar situs suci Masjid Al-Aqsa dilindungi dari eksploitasi politik yang berujung pada konflik berkepanjangan. Lebih dari itu, penting bagi setiap individu Muslim untuk memahami bahwa mempertahankan Al-Aqsa adalah bagian dari mempertahankan identitas diri dan martabat umat. Tidak harus melalui senjata atau kekerasan, tetapi melalui ilmu, tulisan, dakwah, dan kontribusi nyata dalam memperkuat pemahaman kolektif terhadap sejarah. Klaim palsu tentang Haikal Sulaiman tidak akan pernah berhenti selama ia terus mendapatkan bahan bakar dari ketidaktahuan umat dan diamnya dunia. Oleh karena itu, membongkar kedustaan tersebut bukan hanya tugas para ahli sejarah, melainkan amanah seluruh umat Islam. Masjid Al-Aqsa adalah milik semua Muslim, dan kebenaran sejarah tentangnya adalah bagian dari warisan yang harus dijaga. Dalam narasi besar umat manusia,
kebenaran akan tetap hidup meski dicoba dikubur oleh kebohongan. Dan selama masih ada yang mau menyuarakannya, kebenaran itu akan menjadi cahaya penuntun yang tak akan padam, walau dibalut kegelapan propaganda dan manipulasi kekuasaan. Jika kita mengurai secara lebih dalam, klaim terhadap Haikal Sulaiman sebetulnya tidak lepas dari kepentingan ideologis gerakan Zionisme modern. Sejak awal kemunculannya pada akhir abad ke-19, Zionisme telah menggunakan narasi kembali ke tanah yang dijanjikan sebagai dasar perjuangan mereka, yang secara perlahan diubah menjadi bentuk penjajahan terstruktur terhadap tanah Palestina. Narasi tentang bait suci yang hilang lalu harus dibangun kembali, bukan sekadar cerita keagamaan yang netral. Ia merupakan simbol dari ideologi nasionalisme keagamaan yang dipoles sedemikian rupa agar bisa diterima oleh masyarakat Yahudi diaspora, khususnya yang telah mengalami trauma panjang akibat penganiayaan di Eropa. Zionisme yang pada dasarnya bersifat sekuler, secara pragmatis mengambil mitos religius seperti Haikal Sulaiman untuk menyatukan emosi kolektif kaum Yahudi dan mengarahkan mereka pada satu tujuan politik, mendirikan negara Yahudi eksklusif di tanah Palestina. Konstruksi ideologis inilah yang kemudian diperkuat oleh berbagai proyek akademik, museum, pusat-pusat kajian, hingga propaganda media internasional. Mereka tidak hanya mengulang klaim tersebut sebagai kebenaran, tetapi juga mengecilkan narasi-narasi alternatif dari komunitas Islam dan Kristen yang sejak dahulu hidup berdampingan di Yerusalem. Dalam banyak publikasi dan media internasional, seolah-olah sejarah Yerusalem hanya milik satu kelompok agama, sementara sejarah ribuan tahun dari umat lain seakan hanya menjadi catatan kaki yang bisa dihapus sewaktu-waktu. Respons dunia terhadap konflik dan klaim atas Masjid Al-Aqsa pun menunjukkan wajah ambivalen. Negara-negara besar yang mengaku menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan beragama seringkali bersikap diam atau bahkan membela tindakan penjajah atas nama hak Yahudi atas tempat suci mereka. Padahal, fakta di lapangan sangat jelas menunjukkan bahwa tidak ada penodaan atau pelarangan terhadap ibadah Yahudi secara umum, melainkan hanya pembatasan terhadap tindakan provokatif di wilayah yang statusnya sangat sensitif secara historis dan religius. Bahkan dalam resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yerusalem Timur, termasuk kompleks Masjid Al-Aqsa, secara hukum diakui sebagai wilayah Palestina yang diduduki secara ilegal. Namun, kenyataan politik seringkali bertolak belakang dengan kenyataan hukum. Dukungan besar dari negara adidaya terhadap proyek Zionisme membuat banyak resolusi menjadi tidak bergigi. Sementara itu, negara-negara Muslim meski sering menyuarakan solidaritas, belum mampu menyatukan langkah yang konkret dalam mempertahankan situs suci umat Islam tersebut. Fragmentasi kepentingan nasional, perbedaan ideologi politik, hingga tekanan ekonomi dari kekuatan besar membuat dunia Islam tampak rapuh dalam menghadapi tantangan ini. Dalam menghadapi gelombang besar pemalsuan sejarah, umat Islam tidak boleh hanya bereaksi sesaat atau terbawa oleh emosi belaka. Harus ada pembangunan kesadaran sejarah kolektif yang kuat. Ini berarti membekali generasi muda dengan ilmu sejarah yang otentik, referensi yang kredibel, serta kemampuan berpikir kritis terhadap narasi yang selama ini didikte oleh kekuatan dominan. Kesadaran ini bisa dibangun melalui pendidikan yang benar, media yang jujur, serta dakwah yang mengakar pada pengetahuan. Masjid-masjid, sekolah-sekolah, forum keilmuan, hingga media sosial harus menjadi tempat penyebaran informasi faktual dan penyadaran umat tentang pentingnya mempertahankan Masjid Al-Aqsa, bukan hanya sebagai simbol agama, tetapi sebagai amanah sejarah yang dititipkan kepada kita. Umat Islam juga perlu mempelajari pendekatan legal dan diplomatik dalam memperjuangkan hak-hak mereka atas situs suci tersebut. Dengan dukungan dari lembaga-lembaga hukum internasional, organisasi hak asasi manusia,
serta opini publik global, perjuangan mempertahankan Al-Aqsa bisa memperoleh legitimasi yang lebih luas di tingkat dunia. Narasi sejarah adalah medan pertempuran yang senyap, namun dampaknya sangat besar. Ia menentukan siapa yang dianggap sah, siapa yang dianggap penjajah, siapa yang dibela, dan siapa yang dikorbankan. Oleh karena itu, membongkar kebohongan tentang keberadaan Haikal Sulaiman adalah bagian penting dari perang narasi yang sedang berlangsung. Kita tidak menolak keyakinan keagamaan siapapun. Umat Islam menghormati semua agama, termasuk kepercayaan Yahudi terhadap situs-situs sucinya. Tetapi, ketika keyakinan itu dipaksakan menjadi proyek politik yang menindas umat lain, maka ia bukan lagi sekadar iman, melainkan ideologi kolonial. Masjid Al-Aqsa bukanlah sekadar tempat ibadah. Ia adalah saksi hidup atas sejarah panjang Yerusalem yang multikultural, multireligius, dan penuh warna. Menjaganya adalah bentuk tanggung jawab moral seluruh manusia yang menjunjung keadilan dan kebenaran. Kebenaran memang sering tertindas, ia dibungkam, dikaburkan, bahkan diputarбalikan. Tapi kebenaran tidak pernah mati. Ia hanya menunggu orang-orang yang berani menyuarakannya, meskipun harus melawan arus deras kebohongan yang disponsori oleh kekuasaan dan uang. Dalam perjuangan mempertahankan Masjid Al-Aqsa dan membongkar mitos Haikal Sulaiman, kita harus menjadi bagian dari suara kebenaran itu. Dengan ilmu, dengan doa, dengan tindakan nyata, dan dengan komitmen moral yang tidak tergoyahkan. Karena suatu hari nanti, sejarah akan mengadili siapa yang berdiri bersama kebenaran dan siapa yang bersembunyi di balik kebohongan. Ketika dusta diulang terus-menerus dan diperkuat oleh propaganda, lama-lama ia terlihat seperti kebenaran. Inilah yang sedang terjadi pada narasi pembangunan kembali Haikal Sulaiman, upaya rekonstruksi kuil Yahudi di atas puing-puing yang tak pernah terbukti keberadaannya telah menjadi proyek nyata. Bukan lagi sebatas aspirasi spiritual atau impian kaum religius, melainkan sudah menjadi agenda politik yang didorong oleh kelompok-kelompok Zionis ekstremis dengan dukungan perlahan namun pasti dari sebagian struktur kekuasaan di Israel. Yang mengerikan, proyek tersebut tidak dibatasi pada wacana, melainkan telah mulai menampakkan dirinya secara fisik di lapangan. Berbagai kelompok Yahudi ultranasionalis mulai mendirikan maket kuil di dekat kompleks Masjid Al-Aqsa. Mereka bahkan membentuk lembaga-lembaga khusus yang mengkaji syariat Yahudi untuk pembangunan kembali Haikal, mengumpulkan dana dari seluruh dunia, dan melatih generasi muda mereka untuk menjadi imam-imam kuil masa depan. Disinilah batas antara agama dan kolonialisme menjadi kabur. Tentu saja, proyek semacam ini tidak mungkin berhasil tanpa penghapusan secara perlahan identitas Islam dari kawasan Haram Al-Syarif. Maka, dilakukanlah berbagai upaya sistematis seperti pengurangan akses umat muslim ke kompleks masjid, pengubahan nama-nama lokasi bersejarah, hingga pelarangan terhadap aktivitas pendidikan dan kebudayaan Islam di area tersebut. Bahkan, perayaan hari besar Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha kerap menjadi ajang konfrontasi karena pasukan penjajah menganggap kerumunan muslim sebagai ancaman keamanan. Tidak bisa dipungkiri bahwa solidaritas terhadap Al-Aqsa seringkali hanya muncul secara musiman. Ketika terjadi serangan atau penodaan, media sosial dipenuhi dengan tagar solidaritas. Namun, setelah itu, isu ini kembali tenggelam dalam hiruk-pikuk berita dunia. Padahal, musuh yang kita hadapi dalam isu ini bukan musuh yang bergerak spontan. Mereka sabar, terencana, sistematis, dan memiliki strategi jangka panjang. Inilah yang seharusnya mendorong umat Islam untuk membentuk kesadaran jangka panjang pula. Kesucian Masjid Al-Aqsa tidak bisa dijaga hanya dengan reaksi emosional sesaat. Ia membutuhkan generasi yang terdidik, yang memahami sejarah, yang mampu membaca gejolak politik global, dan yang siap membela Al-Aqsa bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan kontribusi nyata sesuai kapasitas masing-masing. Disinilah peran penting negara-negara Muslim sangat dibutuhkan.
Mereka harus berani meletakkan isu Al-Quds sebagai prioritas diplomatik dan kemanusiaan. Tak cukup hanya dengan kecaman dan pernyataan sikap, dunia Islam perlu menyusun langkah konkret dalam menjaga status Masjid Al-Aqsa. Ini termasuk menekan lembaga internasional untuk melakukan intervensi terhadap proyek-proyek ilegal Israel di sekitar kawasan suci tersebut. Ulama dan intelektual memiliki posisi yang sangat strategis dalam membentuk opini publik dan membimbing umat dalam melihat isu ini secara utuh.